Salim bin Ubaid ini bercerita. Qala ughmiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradi fa'afaq. Saat Nabi Muhammad mulai sakit, ya. Kalau nggak salah kemarin kita bilang tanggal 2 Rabiul Tsani, ya. Mulai sakit, itu beliau sampai pingsan. Saat pertama beliau sakit. Ketika beliau sadar dari pingsannya, Nabi bertanya, apakah telah datang waktu sholat? Itu waktu sholat duhur. Mereka bilang, sudah ya Rasulullah. Nabi ngelihat nggak mampu untuk memimpin sholat. Para sahabat sudah menunggu di masjid. Maka Nabi bilang, muru Bilalan falyu'adzin. Wa muru Abu Bakar an yusalli bin nas. Perintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan dan perintahkan Abu Bakar untuk sholat untuk orang-orang atau sholat memimpin orang-orang. Kemudian beliau pingsan. Terus begitu sadar, Nabi nanya, apakah sudah datang waktu sholat? Mereka bilang sudah. Maka Rasul bilang, perintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan dan perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin orang-orang. Aisyah bilang, ya Rasulullah, ayahku ini rajulun asif, orang yang asif itu gampang nangis. Ya. Idza qama dzakal maqam baka fala yastati'. Dia kalau berdiri di mihrab kamu sholat itu menggantikan kamu pasti bakal nangis. Dan dia nggak bakal bisa mimpin sholat. Itu Aisyah bilang begitu. Lebih baik kamu perintahkan yang lain yang kuat. Maka Nabi pingsan lagi. Terus begitu sadar, Nabi bilang perintahkan Bilal untuk mengumandangkan sholat. Perintahkan Abu Bakar untuk memimpin. Kalian ini sawahibu atau sawahibatu Yusuf. Bilang sama Aisyah, kamu ini atau kalian ini seperti teman-teman perempuannya Imra'atu Aziz itu. Tahu kan kemarin Anda udah ceritakan. Ya. Zulaikha itu ya ketika menggoda Nabi Yusuf kan menjadi bahan cemoohan orang-orang. Yang mencemooh dia itu adalah kawan-kawan wanitanya. Wah, bagaimana perempuan terhormat menggoda ya budaknya sendiri. Nabi Yusuf kan budak saat itu, dijadikan diperbudak, dicemooh. Maka Zulaikha mengundang teman-teman wanitanya itu untuk makan di rumahnya. Ya. Senang mereka diundang. Mereka mengira tujuannya hanya sekedar ngundang makan. Begitu. Dan memang undangan makan. Namun Zulaikha punya tujuan lain di balik itu. Apa itu? Ingin memperlihatkan, ayo kalian lihat nih Yusuf. Begitu. Supaya kalian bisa memaklumi keadaan saya ketika saya menggoda Yusuf. Nah, Nabi bilang kepada Aisyah, kamu ini seperti wanita-wanita tersebut. Bagaimana? Seakan-akan Aisyah itu bilang kepada Nabi Muhammad, ya, ayahku ini orang yang gampang nangis. Cari yang lain aja. Kamu ngomongnya seperti itu, tapi saya tahu maksud kamu tujuannya adalah agar saya betul-betul mengokohkan Abu Bakar, sehingga Abu Bakar nggak disalahin orang setelah itu. Toh Nabi udah 3 kali nyuruh Abu Bakar. Paham nggak maksudnya? Sebab kan nggak sembarangan para sahabat menerima. Siapa nih Abu Bakar main diri depan di mihrabnya Nabi, tempat sholat Nabi memimpin. Nah, Nabi faham maksudnya seperti itu. Nyambung. Ada makna kalimat inna kunna sawahibah Yusuf. Maka diperintahkan Bilal untuk mengumandangkan sholat dan diperintahkan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar memimpin sholat. Dan itu berlangsung beberapa hari. Nabi makin parah. Tapi ada satu hari tertentu di beberapa hari itu, Nabi merasa badannya makin enteng, makin enak. Nabi merasa badannya makin enteng dan enak. Maka saat itu Nabi bilang di beberapa hari tertentu itu, di suatu hari tertentu, Nabi bilang, coba lihat, ada gak orang yang saya bisa bertumpu kepadanya? Maka datang Barirah, warajulun akhar. Barirah ini salah satu budak, ya, dan seorang laki-laki yang lain. Itu beberapa riwayat, ya, disebutkan bahwasanya laki-laki yang lain itu adalah Zaid bin Harithah
Zaid bin Thabit, Zaid bin Harithah udah meninggal. Maaf. Rajulun akhar itu budak yang lain namanya Nubah. Nah, ada Barirah, ada budak yang satu lagi namanya Nubah. Jadi Nabi bertumpu kepada keduanya. Nah, terus ada riwayat yang lain keluar bersama Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat yang lain bersama Abbas dan putranya Fadl. Dalam riwayat yang lain Abbas dan Usama bin Zaid. Dalam riwayat yang lain Usama dan Fadl. Nah, ini riwayatnya banyak banget. Sebenarnya gini, keluarnya Nabi itu kan terjadi 2 kali. Terjadinya dua kali. Yang pertama ini, di suatu hari dari masa sakitnya beliau dapetin ringan badannya, beliau keluar itu yang pertama. Dan yang kedua adalah hari terakhir sholat subuh ketika beliau menyikap tirai. Ketika beliau menyikap tirai. Nah, bisa jadi riwayat yang beragam ini yang menyebutkan Nabi dibopong oleh 2 orang itu, dan riwayat berbeda-beda siapa orangnya, bisa jadi di antara kedua keluarnya itu. Ya, itu satu. Dan bisa jadi juga nggak menutup kemungkinan, ya nggak selamanya kan orang sakit duduk aja atau berbaring aja. Terkadang perlu berdiri keliling di rumahnya. Nah, mungkin nggak menutup kemungkinan di saat-saat semacam itu, ketika ditengok oleh Abbas, oleh Usama, oleh fulan, mereka membopong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemungkinan riwayat yang beragam dalam kondisi semacam itu. Nah, tetapi riwayat dalam Sahih Bukhari dalam kejadian ini nih, saat Nabi keluar dan sholat bersama sahabat satu kali itu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang kuat itu adalah Nabi bersama dibopong oleh Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Gitu. Namun juga didampingi oleh beberapa orang seperti Usama dan Fadl bin Abbas. Mungkin saat itu terkadang Fadl dan Usama yang memikul Rasulullah, terus berpindah tangan lagi ke Abbas dan kepada Ali. Seperti itu, dan berpindah tangan lagi kepada Barirah dan Nubah, seperti itu mungkin. Ya. Wakalah. Beliau keluar. Ya. Ketika Abu Bakar melihat keluarnya Nabi, maka Abu Bakar mundur. Ini udah mulai sholat, mundur dari posisinya supaya Nabi Muhammad masuk dan memimpin sholat. Mereka udah pada di tengah-tengah sholat nih. Maka ya, kalau dalam riwayat Tirmidzi disebutkan hanya ringkas, fa'auma ilaihi an yathbut makana. Nah, tetaplah kamu di tempatmu sampai Abu Bakar menyelesaikan sholat. Ini riwayat Tirmidzi. Ya, ini riwayat Tirmidzi. Kelihatannya ini berbicara tentang hari terakhir yang waktu sholat subuh itu menyikap tirai.